Warahmatullahi wabarakatuh. Halo, selamat sore teman-teman mahasiswa yang mengambil mata kuliah pengantar rekayasa genetika. Pada sore hari ini kita akan belajar tentang mekanisme ekspresi gen pada organisme prokariotik dan juga eukariotik. Semoga tetap semangat dan tetap sehat. Ada 4 aspek yang menjadi tolak ukur untuk mahasiswa semuanya dalam pembelajaran di pertemuan ini. Yang pertama adalah mahasiswa diharapkan dapat memahami tentang tahapan umum dalam rekonstruksi organisme rekayasa genetika. Kemudian yang kedua adalah mahasiswa dapat memahami tentang organisasi gen dalam DNA dan kromosom. Kemudian diharapkan juga mahasiswa dapat memahami tentang mekanisme replikasi DNA semi konservatif. Kemudian mahasiswa juga diharapkan bisa memahami tentang perbedaan struktur dan sistem ekspresi genetik pada organisme prokariotik maupun eukariotik. Pada pertemuan ini, kenapa diberikan materi tentang organisasi dan juga sistem ekspresi genetik, serta nanti di pertemuan berikutnya akan kami berikan tentang bagaimana regulasi ekspresi gen pada organisme prokariotik dan juga eukariotik, adalah bahwa pada tahapan rekonstruksi organisme rekayasa genetika, transformasi yang terjadi melibatkan organisme prokariotik yang bisa jadi merupakan sumber gene of interest yang akan dipindahkan ke organisme prokariotik juga atau bahkan lintas organisme yaitu ke organisme eukariotik. Kemudian pemahaman ini juga akan menjadi dasar untuk memahami bagaimana ekspresi gen terjadi pada organisme yang memiliki perbedaan tipe sel karena proses transformasi bisa saja terjadi pada antar kedua jenis tipe sel tersebut. Nah, perbedaan sistem ekspresi dan organisasi gen pada organisme prokariotik dan juga eukariotik akan menentukan keberhasilan transformasi yang dilakukan. Hubungan antara gen DNA dengan kromosom bisa teman-teman lihat pada gambar, yakni bahwa gen merupakan unit fungsional tertentu dari urutan DNA, di mana DNA ini merupakan bagian yang menyusun kromosom. Kromosom itu sendiri terletak di bagian organela sel yang disebut sebagai nukleus atau inti sel. Meskipun tidak semua materi genetik khusus pada organisme-organisme tertentu itu tidak hanya ada pada nukleus. Kadang-kadang ada pada mitokondria, kloroplas, atau pada beberapa jenis bakteri ada pada plasmid. Nah, khusus untuk konsep gen itu sendiri, tidak semua bagian dari DNA merupakan gen, teruntuk pada organisme tanaman. Ada satu konsep penting yang perlu teman-teman pahami terlebih dahulu dalam ilmu biologi molekuler, bahwa adanya perbedaan struktur sel antara organisme prokariotik dan juga eukariotik akan menentukan tentang perbedaan sistem ekspresi gen pada kedua tipe sel ini. Ya, jadi teman-teman tolong untuk diingat kembali, untuk organisme eukariotik memiliki kompartemen organela khususnya pada nukleus. Jadi pada nukleus maupun pada mitokondria dan juga organela lain memiliki struktur membran pembungkus. Akan tetapi pada organisme prokariotik khususnya pada nukleus tidak memiliki membran pembungkus. Nah, ada dan tidaknya membran pembungkus ini sangat menentukan bagaimana transport materi atau molekul atau ion-ion berlangsung di dalam sel itu sendiri. Secara logika, apabila suatu organela tidak memiliki membran pembungkus, maka molekul, ion, dan juga materi-materi lain tidak perlu repot-repot untuk bisa melakukan transport
aktif maupun pasif ke dalam struktur tersebut. Ya, jadi logika yang bisa diambil seperti itu. Semoga ini nanti menjadi dasar untuk bisa memahami bagaimana konsep tentang sistem ekspresi gen pada organisme prokariotik berbeda dengan pada organisme eukariotik. Pemahaman tentang sistem ekspresi genetik pada organisme tidak akan lepas tentang bagaimana proses dari dogma sentral, yaitu tentang bagaimana DNA diubah menjadi RNA, kemudian diterjemahkan menjadi protein. Jadi ada 3 ditambah dengan 1 pemahaman yang penting yang perlu teman-teman ketahui dalam memahami sistem ekspresi genetik ini, bahwa yang pertama ada proses yang disebut sebagai replikasi, kemudian transkripsi, kemudian translasi. Nah, selain itu ada juga proses yang disebut sebagai transkripsi balik. Kita akan telaah satu-satu. Jadi, mengapa proses replikasi itu penting? Replikasi itu sendiri adalah proses pelipat gandaan materi genetik DNA dalam suatu sel. Jadi dalam sel itu selalu mengalami recycle, DNA selalu digunakan dalam proses transkripsi sehingga jumlahnya harus selalu terus-menerus tersedia di dalam sel. Maka dari itu proses replikasi ini memfasilitasi agar DNA selalu berada dalam jumlah yang cukup untuk bisa membuat dan menyediakan berbagai metabolit dan juga molekul-molekul yang penting untuk berbagai reaksi metabolisme dan juga reaksi fisiologis di dalam sel. Kemudian dalam prosesnya, suatu DNA akan terekspresi menjadi protein melalui transkripsi sehingga DNA yang double strand menjadi single strand menjadi RNA. Kemudian setelah menjadi messenger RNA khususnya yang mengkode protein, maka melalui proses yang disebut sebagai translasi dihasilkanlah suatu protein. Nah, untuk proses secara umum terjadi seperti ini meskipun untuk setiap organismenya ada proses yang spesifik di masing-masing tahapannya. Kemudian proses reverse transcription ini terjadi pada organisme-organisme yang materi genetiknya adalah berupa RNA. Jadi, di alam ini tidak semua materi genetik yang menyusun suatu organisme berupa DNA. Pada virus-virus tertentu, materi genetiknya adalah RNA. Contohnya adalah yang sedang merebak sekarang, yaitu virus COVID-19. Nah, proses reverse transcription ini adalah proses transkripsi balik, yaitu proses di mana RNA diubah menjadi DNA, kebalikan dari proses transkripsi yang umum terjadi di hampir sebagian besar organisme di alam. Oke, mari kita lanjut ke proses yang pertama yaitu replikasi DNA. Replikasi DNA dalam hal ini bisa dikatakan sebagai penggandaan DNA atau pelipat gandaan DNA atau bisa juga disebut sebagai amplifikasi DNA adalah menggandanya sepasang DNA yang double helix antiparalel menjadi dua pasang yang susunan basanya sama persis. Jadi kalau pada replikasi DNA itu, kaidah umum yang sudah diyakini dan juga digunakan oleh para akademisi dan juga peneliti adalah bahwa replikasi DNA yang terjadi pada makhluk hidup mengikuti hipotesis semi-konservatif. Hipotesis semi-konservatif ini adalah hipotesis tentang mekanisme replikasi DNA di mana untai DNA yang baru terdiri dari satu untai induk dan juga satu untai yang baru atau anakannya.
Kemudian, replikasi ini bertujuan untuk menyediakan salinan atau kopi materi genetik dalam pembelahan sel. Pembelahan sel itu sendiri bertujuan untuk perkembangbiakan, pertumbuhan dari sejak embrio, dan kemudian sampai lahir dan juga sampai dewasa, regenerasi bagian sel yang mati, atau untuk menyembuhkan bagian sel yang mengalami kerusakan. Ada 3 hipotesis replikasi DNA. Yang pertama adalah semi-konservatif, yang kedua konservatif, yang ketiga adalah dispersif. Pada model semi-konservatif, untai DNA anakan yang terdiri dari 2 untai, masing-masing untainya berasal dari untai induknya, sehingga ada 1 untai DNA yang baru. Kemudian pada hipotesis model konservatif, tidak ada pemisahan untai DNA dari induknya, sehingga untai DNA anakannya terdiri dari 1 full untai DNA dari induk dan 1 full untai DNA yang baru. Kemudian untuk model replikasi DNA dispersif, untaian DNA anakan terdiri dari campuran untai DNA induk dengan untai DNA yang baru. Akan tetapi perbedaannya dengan hipotesis model semi-konservatif adalah bahwa pada model dispersif ada bagian atau segmen yang terpisah-pisah. Jadi ketika satu untai berasal dari untai induk, kemudian selanjutnya untai anak, untai induk, dan selanjutnya seperti itu. Visualisasi dari proses replikasi DNA bisa teman-teman lihat pada gambar. Replikasi DNA merupakan proses perbanyakan atau amplifikasi DNA untai ganda. Di dalam laboratorium, mekanisme replikasi ini ditiru oleh suatu reaksi yang disebut sebagai polymerase chain reaction atau PCR. Prinsip dari proses ini adalah bahwa pergerakan untai DNA yang baru selalu berarah dari ujung 5 ke 3, sesuai dengan kerja DNA polimerase. Jadi, harus dimulai dari ujung 3 pada untai DNA yang lama atau induknya, sehingga berkomplement dengan untai DNA yang baru yang disintesis dari arah 5 ke 3. Proses replikasi ini membutuhkan beberapa enzim, protein pengikat DNA beruntai tunggal atau single strand binding protein, primer, dan DNTP yang digunakan sebagai sumber nukleotida pada mekanisme pemanjangan untai atau elongasi. Pertama-tama, sebelum untai ganda dibuka, untai yang berbentuk heliks atau berpilin tersebut harus diturunkan tegangan heliksnya terlebih dulu dengan bantuan enzim topoisomerase. Setelah DNA untai ganda heliks mengalami penurunan tensi, maka untai ganda tersebut akan dibuka dengan bantuan katalisis enzim helikase. Setelah dibuka, agar untai-untai DNA yang terpisah menjadi single strand tersebut tetap stabil dan berada di tempatnya, sehingga setiap untai dapat menjadi cetakan untuk sintesis DNA yang baru, maka untai tersebut dipegang oleh protein yang mengikat DNA untai tunggal atau single strand binding protein. Setelah itu, di setiap untai yang terbentuk yang memiliki arah yang saling berlawanan, 5 ke 3 dan 3 ke 5, memiliki pola sintesis untai DNA baru yang berbeda. Untai yang ujung terbukanya adalah ujung 3, seperti untai yang berada di bawah ini, memiliki pola sintesis DNA untai baru yang bisa berjalan secara terus-menerus, yang melanjutkan perpasangan basa yang dimulai dari ujung 5, sebagai pasangan dari ujung 3 untai DNA yang lama. Awalnya, DNA primase berikatan dengan untai DNA yang mengenali tempat di mana proses sintesis untai DNA yang baru bermula. Setelah itu, pada pengikatan dengan DNA primase ini, primer mulai berikatan dengan untai DNA yang lama untuk memulai proses sintesis untai DNA yang baru. Primer merupakan urutan nukleotida pendek yang mengawali sintesis untai nukleotida yang baru. Di dalam laboratorium, primer inilah yang digunakan sebagai nukleotida awal
untuk mengamplifikasi urutan-urutan tertentu dari DNA. Lalu, proses pemanjangan untai nukleotida pada untai yang baru, reaksinya dibantu oleh enzim DNA polimerase. Proses pemanjangan untai DNA yang baru berdasar pada komplementasi pasangan basa pada untai DNA yang lama. Dan kebutuhan untuk menyediakan untai DNA yang baru dipenuhi oleh DNTP. Jadi, DNTP adalah polinukleotida yang menyediakan nukleotida untuk sintesis untai DNA yang baru karena terdiri dari DATP, DTTP, DCTP, dan DGTP. Untai DNA dengan proses replikasi yang terus-menerus atau kontinu ini disebut dengan untai leading atau leading strand. Sedangkan untai DNA yang satunya yang memiliki ujung pembukaan pada ujung 5 tidak bisa mengikuti pola replikasi seperti pada untai leading strand. Prinsip arah sintesis untai DNA yang baru sama seperti leading strand, yakni dari ujung 5 ke 3, akan tetapi dengan pola yang berjalan terputus-putus yang membentuk untai DNA baru yang pendek-pendek terlebih dulu, baru kemudian setelah primer didegradasi oleh enzim eksonuklease, untai-untai yang baru tersebut akan disambung kembali oleh enzim ligase. Jadi, kalau pada leading strand tadi hanya satu urutan primer nukleotida yang berperan karena sintesisnya terjadi secara terus-menerus, pada untai ini ada beberapa primer yang berperan, sehingga dibutuhkan kerja DNA primase di beberapa titik pula, sesuai dengan titik penempelan primer. Fragmen pendek pada sintesis untai DNA yang baru ini disebut dengan fragmen Okazaki. Setelah primer didegradasi, fragmen-fragmen Okazaki tersebut kemudian akan disambung oleh enzim ligase sehingga membentuk untai baru yang tidak terputus-putus lagi. Untai DNA ini disebut sebagai leading strand. Baik, kita lanjut ke bagaimana ekspresi gen pada organisme eukariotik dan juga prokariotik. Visualisasi dari struktur dan juga bagaimana suatu gen diekspresikan menjadi protein pada organisme eukariot bisa dilihat pada gambar di slide ini. Jadi pada gambar ini nampak ada kotak berwarna kuning, biru, merah, abu-abu, dan juga abu-abu kehitam-hitaman. Daerah yang bertanda warna kuning merupakan daerah promotor dan juga enhancer atau silencer yang mengatur proses transkripsi dari gen menjadi pre-mRNA yang dimodifikasi untuk menghilangkan intron atau pada proses intron RNA splicing. Ya. Nah, daerah warna kuning ini nanti akan berperan penting dalam regulasi ekspresi gen karena di sini nanti mereka yang akan menentukan apakah daerah yang fungsional atau gennya itu akan mengekspresikan suatu protein dan terlibat dalam proses transkripsi kemudian translasi. Kemudian kotak yang berwarna biru merupakan untranslated region atau UTR yang merupakan daerah yang tidak ditranslasi pada ujung 5 dan 3. Jadi ujung 5 UTR ini merupakan daerah di ujung 5 yang dekat dengan start codon, akan tetapi di sini masuk dalam sekuens regulator atau pengatur. Begitu juga dengan di ujung 3-nya. Di sini nanti dia akan mengatur proses translasi hingga menjadi produk protein akhir. Kemudian untuk gen yang mengkode mRNA sehingga menjadi protein adalah yang bertanda pada garis merah yang terdiri dari kotak berwarna merah dan juga kotak berwarna abu-abu. Kotak yang berwarna merah merupakan sekuens ekson dan yang berwarna abu-abu disebut sebagai intron. Daerah ekson ini nantilah yang
akan menjadi daerah yang mengkode protein, akan tetapi daerah intron ini nanti akan dipotong pada proses setelah transkripsi terjadi, sehingga di akhir proses translasi akan dihasilkan suatu protein yang berasal dari translasi daerah-daerah ekson, ya. Jadi setelah intron dipotong, itu nanti eksonnya akan bergabung sehingga dihasilkan daerah-daerah yang mengkode protein dan dihasilkanlah protein. Nah, pada proses translasi ketika sudah selesai prosesnya, maka khusus pada organisme eukariotik terjadi modifikasi juga. Jadi modifikasi tidak hanya terjadi pada setelah transkripsi, yaitu pada splicing atau pemotongan intron tersebut, akan tetapi juga terjadi setelah translasi. Proses apa yang terjadi? Yaitu proses penambahan tudung tudung metil pada ujung kelima dan juga proses pada ujung 5 dan juga 3, mohon maaf, dan juga di sini terjadi proses penambahan ujung poliadenin di ujung 3. Ya. Disinilah nanti protein itu akan menjadi fungsional sesuai dengan yang dibutuhkan oleh sel. Dia butuh apa, maka proses modifikasinya tergantung kebutuhan dari sel itu sendiri. Detail dari mekanisme transkripsi dan translasi bisa teman-teman lihat pada gambar. Jadi transkripsi dan translasi ini adalah bagian dari mekanisme ekspresi gen. Pada sel eukariotik, transkripsi terjadi pada nukleus, di mana DNA digunakan sebagai cetakan untuk membuat messenger RNA. Selama proses transkripsi, urutan nukleotida dalam gen digunakan sebagai cetakan untuk membuat untai messenger RNA dengan bantuan enzim RNA polimerase. Proses ini terjadi dalam 3 tahap, yakni inisiasi, elongasi, lalu terminasi. Selama inisiasi, daerah promotor dari gen berfungsi sebagai sisi pengenalan untuk pengikatan RNA polimerase. Pada lokasi inilah biasanya ekspresi gen dikontrol atau dikendalikan dengan mengizinkan atau menghambat akses pada sisi ini oleh RNA polimerase. Pengikatan ini mengakibatkan DNA helix untai ganda melonggarkan tensi helix atau pilihan DNA, kemudian membukanya. Lalu selama proses elongasi, RNA polimerase berjalan di sepanjang template untai DNA. RNA polimerase membantu pembentukan messenger RNA dari arah ujung 5 ke 3, sesuai dengan urutan pasangan basa pada cetakan DNA selama proses elongasi berlangsung. Ketika RNA polimerase mencapai ujung terminasi dari suatu gen, maka transkrip mRNA tersebut telah sepenuhnya lengkap dan RNA polimerase, untai DNA, dan juga transkrip mRNA mengalami disosiasi atau pelepasan satu sama lain. Untai mRNA yang dibuat selama transkripsi berupa daerah yang mengkode protein yang disebut ekson dan juga daerah yang tidak mengkode protein yang disebut sebagai intron. Agar mRNA bisa digunakan pada mekanisme translasi, intron harus dihilangkan dan ada modifikasi berupa penambahan gugus metil sehingga membentuk tudung mRNA di ujung 5 dan penambahan polinukleotida adenin atau poli A pada ujung 3. Proses penghilangan intron ini melibatkan kompleks protein dan RNA yang disebut sebagai spliceosome. Kompleks ini menghilangkan segmen intron dan menggabungkan ekson-ekson yang saling berdekatan sehingga menghasilkan untai mRNA yang matang yang kemudian meninggalkan nukleus melalui pori-pori nukleus lalu masuk ke sitoplasma untuk memulai proses translasi. Kemudian pada proses translasi yang terjadi pada sitoplasma, informasi genetik yang ada pada mRNA diterjemahkan menjadi polipeptida. Dalam hal ini,
Urutan basa nitrogen dikelompokkan menjadi 3 kode huruf yang disebut sebagai kodon. Kode genetik terdiri dari 64 kodon, sebagian besar kodon mengkode asam amino yang spesifik. Ada 4 kodon yang khusus, yakni 1 kodon yang berupa start kodon, sedang 3 yang lain merupakan stop kodon. Translasi dimulai dengan untai mRNA yang berikatan dengan bagian hulu atau upstream dari start kodon. Setiap asam amino kemudian dibawa menuju ribosom oleh molekul transfer RNA atau tRNA yang spesifik. Jenis asam amino dibedakan berdasarkan urutan antikodon dari transfer RNA atau urutan yang komplement dengan kodon mRNA. Perpasangan basa yang komplement terjadi di antara kodon mRNA dan antikodon dari tRNA. Setelah inisiator berupa molekul tRNA berikatan dengan start kodon, maka subunit ribosom yang besar mengalami pengikatan untuk membentuk kompleks translasi dan kemudian inisiasi selesai. Pada subunit ribosom yang besar ada 3 daerah yang disebut sebagai sisi A, P, dan juga E. Sisi A merupakan singkatan dari akseptor yang merupakan sisi penerimaan tRNA. Dan P merupakan sisi pemrosesan, serta E merupakan sisi yang melepaskan atau mengeluarkan protein atau polipeptida yang terbentuk. E ini merupakan singkatan dari exit. Selama proses elongasi, asam amino individual dibawa menuju untai mRNA melalui molekul tRNA dengan perpasangan basa yang komplement antara kodon dengan antikodon. Setiap antikodon dari tRNA berhubungan dengan asam amino tertentu. Molekul tRNA yang bermuatan tersebut kemudian berikatan pada sisi A dan ikatan peptida terbentuk di antara asam amino, sedangkan yang satunya terikat pada molekul tRNA di sisi P. Kompleks tersebut menggeser satu kodon ke arah kanan ketika molekul tRNA yang tidak bermuatan keluar melalui sisi E. Lalu pada sisi A terbuka untuk menerima molekul tRNA selanjutnya. Proses elongasi atau pemanjangan akan berlanjut terus sampai stop kodon muncul berikatan pada sisi A. Faktor pelepasan yang biasanya juga merupakan protein kemudian mengikat pada sisi A pada stop kodon dan polipeptida lalu dilepaskan dari molekul tRNA pada sisi E. Seluruh kompleks ini kemudian terurai atau mengalami disosiasi dan dapat terbentuk kembali untuk memulai proses inisiasi translasi. Tujuan dari translasi adalah untuk menghasilkan polipeptida secara cepat dan akurat. Setelah proses disosiasi, polipeptida harus dimodifikasi sebelum berfungsi. Modifikasi ini terjadi pada organela-organela yang berbeda untuk jenis protein yang berbeda. Kemudian polipeptida yang terbentuk dibawa ke retikulum endoplasma, kemudian mengalami modifikasi melalui badan Golgi, dikeluarkan dalam bentuk vesikula menuju membran sel untuk menuju bagian yang membutuhkan protein ini. Jadi saya ulangi kembali bahwa mRNA yang dihasilkan pada proses transkripsi kemudian akan diterjemahkan menjadi polipeptida atau protein pada proses translasi. Lalu produknya harus dimodifikasi dulu pada proses modifikasi pasca translasi khusus pada organisme eukariotik. Bentuk modifikasinya bisa berupa proses metilasi, asetilasi, ubiquitinasi, glikosilasi, penambahan ikatan disulfida, fosforilasi, trunkasi, dan juga pembentukan interaksi-interaksi protein tertentu. Pada organisasi gen prokariotik dikenal istilah operon. Operon merupakan klaster gen yang ditranskripsikan menjadi molekul mRNA tunggal. Sedangkan polisistronic berarti produk transkripsi yang dihasilkan terdiri atas beberapa jenis mRNA, sehingga produk protein yang dihasilkan juga lebih dari satu. Karakter polisistronic ini umumnya ada pada organisme prokariotik, sedangkan pada organisme eukariotik umumnya bersifat monosistronic pada organisasi gennya. Monosistronic
digunakan untuk menyebut kondisi ketika produk transkripsi berupa mRNA tunggal, sehingga produk ekspresi protein yang dihasilkan juga tunggal. Nah, pada organisasi gen prokariotik secara prinsip juga memiliki struktur yang mirip dengan gen eukariotik. Ada sequence pengatur atau regulatory sequence. Kemudian ada juga open reading frame yang nanti akan mengkode mRNA sehingga dihasilkan protein. Kemudian dalam regulatory sequence itu juga ada sequence enhancer dan juga operator serta promotor. Nah, kemudian sama seperti pada gen eukariotik, di sini ada kotak yang berwarna kuning yang merupakan sekuens pengatur atau sekuens regulator. Kemudian ada juga kotak berwarna biru yang juga tidak ditranslasikan pada ujung 5 dan 3. Kemudian untuk gennya ada lebih dari satu, di sini divisualisasikan dengan 2 buah ORF. Kemudian ketika mengalami transkripsi, maka bagian gen tersebut akan mengkode suatu mRNA yang nanti mRNA ini akan menghasilkan suatu protein. Nah, perbedaan yang mencolok dengan ekspresi gen pada organisme eukariotik adalah bahwa pada proses setelah selesai transkripsi atau pasca transkripsi, di sini pada gen prokariotik tidak ada RNA splicing karena memang tidak ada intron pada struktur gennya. Karena kalau dibandingkan pada gen eukariot ada intron, sedangkan pada gen prokariot di sini tidak memiliki intron. Maka dari itu semua sekuensnya diekspresikan menjadi protein sehingga tidak perlu ada RNA splicing atau intron splicing. Nah, kemudian di sini sequence untranslated region juga tetap ada. Nanti ini akan menjadi tempat pengikatan dengan ribosom. Ketika sudah diikat dengan ribosom, maka sekuens mRNA yang matang tersebut akan ditranslasikan menjadi protein. Tempat pengikatan ribosom ini tampak pada kotak berwarna biru yang disingkat sebagai ribosome binding site atau RBS. Di sini nampak bahwa ada 2 protein yang dihasilkan sebagai produk dari cluster gen atau disebut sebagai operon yang polisistronik. Sedangkan pada eukariot cenderung atau umumnya bersifat monosistronik, di mana satu gen akan menghasilkan satu protein, seperti itu. Sintesis protein yang terjadi pada sel prokariotik berbeda dengan pada sel eukariotik. Pada sel ini dikatakan lebih efisien dibandingkan dengan sel eukariotik. Hal ini disebabkan karena struktur dari sel prokariotik yang juga lebih sederhana dibandingkan dengan sel eukariotik. Pada sintesis protein sel ini, produk mRNA tidak perlu ditransport melalui membran nukleus karena tidak juga memiliki membran nukleus. Di samping itu, tidak terjadi pemotongan intron karena tidak memiliki intron, dan juga tidak membutuhkan modifikasi pasca translasi karena produk protein dari hasil translasi sudah fungsional. Kemudian untuk sel tanaman memiliki intron yang bahkan memiliki persentase yang jauh lebih besar dibandingkan ekson. Berikut merupakan simpulan dari perbedaan sistem ekspresi gen pada eukariot dan juga prokariot. Perbedaan utama sintesis protein prokariot dan eukariot adalah utamanya pada proses transport melalui membran nukleus. Proses ini dibutuhkan pada organisme eukariot, sedangkan
prokariot tidak. Produk transkripsi mRNA pada eukariot harus ditransfer ke sitoplasma menuju ribosom karena adanya membran nukleus tersebut. Sedangkan produk mRNA pada transkripsi prokariot tidak perlu dikeluarkan dari nukleus karena tidak adanya struktur membran nukleus. Sehingga perbedaan sintesis protein eukariot dan eukariot adalah terletak pada kebutuhan transport melalui membran nukleus produk mRNA, ada atau tidaknya pemotongan intron, ada atau tidaknya modifikasi pasca translasi, dan juga yang satu lagi adalah faktor transkripsi yang terlibat dalam proses tersebut. Sebenarnya masih ada beberapa faktor lagi, silahkan cari di internet.